tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Ya, baik. Kita akan mulai sesi yang kedua ini dengan tema global warming. Tapi sebelum kita mulai untuk sesi yang kedua ini, kita akan perkenalan dulu dari tim yang pro dari SMA Lab School Kebayoran Jakarta. Silakan, boleh diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu juri, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu panitia, para penonton yang telah hadir, serta teman diskusi kami dari SMA Kristen Penabur Kota Tangerang. Perkenalkan kami dari SMA Lab School Kebayoran sebagai tim pro dari perdebatan kali ini. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Syifa Anindya Kairunisa, biasa dipanggil Syifa, dan di sini saya bertugas sebagai pembuka, dan dilanjut dengarkan saya. Nama saya Ginari Kaisha Aleksarina, biasa dipanggil Ginari, dan saya sebagai core atau inti dari perdebatan ini. Dan nama saya Alesya Naila yang bisa dipanggil Alesya dan saya akan membacakan penutup dari debat hari ini. Kayak ada yang kurang nih. Let's ayo ke bah, yo, run, oi, ay. Let's sky, jaya. Sekian, terima kasih. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk tim yang pro dari SMA Lab School Kebayoran Jakarta. Lalu kita akan ke tim yang kontra dari SMAK Penabur Kota Tangerang. Silakan dimulai. Anak nelayan menuju muara, mencari ikan dengan perahu. Dewan juri dan penonton semua, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami tim kontra dari SMAK Penabur Kota Tangerang. Saya, Mary Samuel, selaku pembicara pertama dari tim kontra, beserta kedua rekan saya, yaitu Feren Theo, selaku pembicara kedua dari tim kontra, kemudian Valeria Tali, selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Kami di sini sebagai tim kontra tentunya menyatakan penolakan kami terhadap mosi kami pada siang hari ini, yaitu bagaimana pengolahan sampah pada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk SMAK Penabur Kota Tangerang. Baik, untuk di sesi yang kedua ini akan langsung ke perdebatan yang pertama dengan waktu 2 menit. Silakan diperhatikan, untuk sesi yang kedua ini judulnya Global Warming. Mosinya adalah pengelolaan sampah pada prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, deskripsinya adalah bukan hanya penggunaan bahan bakar fosil untuk kepentingan industri dan transportasi saja, tetapi kontribusi sampah rumah tangga yang hanya 0,7 kg per orang per hari di Indonesia dapat menyumbangkan pemanasan global yang tidak kecil bagi bumi ini. Tempat penampungan akhir sampah atau TPA yang merupakan muara dari sampah rumah tangga merupakan pengelolaan sampah yang memiliki prinsip 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Dibutuhkan peran individu terhadap isu pemanasan global ini sangat dibutuhkan. Sebelum berperan, boleh jadi kita perlu merumuskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Bumi ini memang bukan warisan dari nenek moyang,
tetapi titipan dari anak cucu mendatang. Karena itu, pihak Museum Sumpah Pemuda menantikan ikrar-ikrar baru dari generasi muda saat ini untuk mengatasi pemanasan global. Nah, saya akan menerima tanggapan yang pertama dari tim pro terlebih dahulu. Ya, silakan, boleh berdiri. Silakan dimulai. Oke baik, 3, 2, 1. Kami dari tim Pro ingin memaparkan fakta mengenai isu dunia yang sangat besar, bahkan menjadi fokus dunia untuk saat ini, yaitu pemanasan global atau yang kita tahu global warming. Dewan juri, kita semua tahu bahwa bumi ini sedang mengalami perubahan iklim yang sangat drastis, apalagi saat abad terakhir ini. Dan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan bumi. Menurut NASA, tahun 2023 merupakan salah satu suhu terpanas dari pencatatan suhu sejak tahun 1880. Dan menurut National Show and Ice Data Center, itu merupakan laut es kutub utara menyusut 13,2%. Dari data dan fakta yang sudah saya lampirkan, itu merupakan data-data yang sangat miris untuk dilihat sekarang. Maka dari itu, kami yang diliput dari berdeka.com bahwa kebanyakan dari aktivitas manusia berdampak ke global warming, yaitu 17% dari bidang transportasi, 25% dari industri, dan juga 5% dari sampah domestik. Hal yang sangat miris, bukan? Maka dari itu, kami sebagai generasi baru harus mendukung, dan kami dari tim Pro, bukan hanya dari tim Pro, kami semua harus membuat lapangan baru untuk pemanasan global. Kita harus menutup kerugian untuk pemanasan global. Karena pemanasan global ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, 1 ton sampah itu sama seperti 50 kg gas metan. Bumi itu merupakan warisan dari nenek moyang kita, bukan? Bumi itu bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi bumi itu merupakan salah satu dari titipan Tuhan untuk kita. Maka dari itu kita harus mencari solusi yang tepat dan baik agar kita dapat membuat pemanasan global ini turun, tidak selalu tinggi. Maka dari itu kita harus menerapkan 3R, reduce yang berarti mengurangi, reuse menggunakan ulang, dan recycle yaitu mendaur ulang. Tanpa adanya 3R kita juga harus menggunakan kesadaran, fasilitas, dan yang paling penting aturan. Baik, terima kasih untuk argumen dari tim Pro. Baik, saya akan lempar langsung ke tim yang kontra. Silakan berdiri dan silakan dimulai. Dewan juri yang terhormat, 2 poin yang akan saya sampaikan sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Sebelumnya, 1 pertanyaan untuk tim pro, bagaimana mekanisme di sisi kalian akan menerapkan 3R pada krisis yang sedang terjadi sekarang? Masuk ke dalam status quo di sisi kontra. Indonesia saat ini mengalami kondisi darurat sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2022, jumlah timbunan sampah di Indonesia adalah sebesar 68, juta ton per tahun. Permasalahan ini sangat urgent dan harus segera ada langkah penyelesaian yang cepat dan juga efektif. Sedangkan pengelolaan sampah menggunakan metode 3R terbukti belum efektif. Berdasarkan data KLHK tahun 2022, target pengurangan sampah baru mencapai 13,55%. Kemudian 3R yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2012 tidak menunjukkan kemajuan, bahkan grafiknya menurun. Buktinya total bulanan sampah nasional pada tahun 2023 yang mencapai 7,2 ton atau lebih banyak dibandingkan tahun pertama peresmian 3R ini sendiri. Kemudian masuk ke dalam argumen mekanisme solusi di sisi kontra. Bagaimana solusi di sisi kami? Pertama, kami akan mengantisipasi penumpukan sampah sulit terurai dengan menggantikan bahan bakunya. Penggunaan sampah organik atau mudah terurai seperti plastik dari kulit singkong dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemusnahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan atau menggunakan incinerator atau alat bakar limbah yang ramah lingkungan. Ini sudah diterapkan oleh beberapa universitas seperti Universitas Telkom dan Ahmad Dahlan. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita bedah. Yang pertama, sampah di TPA sudah disterilisasi dan dipilah, akan langsung dibakar di incinerator atau pembakaran ramah lingkungan ini. Kemudian yang kedua, tidak perlu khawatir Dewan Juri yang terhormat, asap atau uap yang dihasilkan saat pembakaran akan diserap oleh air di dalam mesin. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, sampah yang sudah dibakar akan dijadikan arang dan dimanfaatkan menjadi bahan dasar pembuatan batako. Solusi ini terbukti ramah lingkungan, tidak menjual polusi, dan hasilnya sudah pasti bisa dimanfaatkan. Kami menantang tim pro untuk membuktikan bagaimana pengelolaan sampah dengan 3R di sisi mereka lebih efektif atas kondisi darurat sampah saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk tim pro dan kontra. Baik, di babak yang kedua ini, kedua tim boleh saling instruksi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya waktunya 2 menit 40 detik.
Kita mulai dari tim yang pro terlebih dahulu, dimulai dari sekarang. Seperti yang telah dikatakan oleh Syifa rekan saya, ketiga aspek tersebut yakni fasilitas, aturan, dan kesadaran sangatlah penting untuk keefektivitasan 3R. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, terdapat peningkatan dalam tingkat pengolahan sampah, di mana pada tahun 2021 terdapat 14 juta ton, pada tahun 2022 terdapat 17 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran masyarakat yang terus-menerus meningkat. Hal ini juga sejalan dengan adanya sosial media, di mana kesadaran masyarakat dibangun secara luas. Contohnya, ada Pandawara Group, yakni kelompok penggerak yang fokus pada permasalahan sampah dan juga kelingkungan. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, limbah industri adalah penyebab yang sangat amat signifikan. Tanpa adanya 3R dari industri atau perusahaan besar, maka penanganan sampah tetap tidak akan teratasi. Dengan ini, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 pasal 13, disebutkan bahwa produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang. Hal ini sejalan dengan 3R yakni recycle. Selanjutnya juga untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. Contohnya ada cassava bag atau plastik ramah lingkungan yang terbuat dari singkong yang hanya dapat yang terurai dalam 180 hari saja. Ini merupakan salah satu gerakan reduce dari 3R. Selanjutnya juga ada industri yang menggunakan ulang sampah. Silakan. Dengan Jurnal Terhormat, kami menantang tim pro untuk membuktikan bahwa penggunaan sampah sulit untuk mudah terurai itu merupakan bagian dari reduce. Karena hal itu tidak termasuk dalam konteks reduce, karena reduce itu bersifat hanya mengurangi penggunaan sampah yang akan berpotensi menjadi sampah. Terima kasih. Izin menjawab, dengan penggunaan sampah ramah lingkungan, kita berarti mengurangi atau reduce penggunaan sampah plastik. Sehingga ini merupakan salah satu gerakan dari 3R. Selanjutnya, untuk industri yang menggunakan ulang sampah dari kemasan produk, ada The Body Shop, juga Eiger. Selanjutnya untuk fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip 3R telah beroperasi dengan baik. Terdapat 14.719 bank sampah yang tersebar di Indonesia sendiri. Menurut data dari SIPSN, di mana sampah yang masuk ke dalam bank sampah, TPS 3R, TPST maupun PDU telah dikelola 90%-nya. Ini merupakan angka yang sangat amat besar untuk menghindari penumpukan sampah di TPA. Kami juga telah melakukan survei secara langsung ke bank sampah Rumah Harum di Depok, di mana seluruh sampah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, dicacah, kemudian dibuat banyak produk baru, contohnya balok plastik yang mempunyai nilai jual dan juga kualitas yang sangat amat tinggi. Dengan ini, kami tim pro, para pekerja bank sampah yang telah kami interview, didukung juga kesadaran masyarakat, fasilitas dan juga aturan oleh pemerintah, dan kita semua akan tetap setuju bahwa 3R sangatlah efektif untuk pengelolaan sampah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim yang pro. Baik, waktunya masih banyak padahal 15 detik lagi. Baik, kita langsung perdengarkan waktunya 2 menit 40 detik. Ya, baik. Kita langsung, oke sebentar. Baik, kita langsung lempar ke tim yang kontra saat ini. Silakan untuk menanggapi. Data akan sama dalam 3, 2, 1. Dewan Jurnal Terhormat, perlu disadari bahwa arti dari reduce adalah mengurangi penggunaan sampah yang akan berpotensi menjadi sampah. Oleh karena itu, penggunaan plastik ramah lingkungan tidaklah termasuk dalam konteks reduce. Poin yang kedua, apabila recycle ini sudah terjalan dengan baik, mengapa sejak tahun 2012 sampah tetap menjadi krisis, bahkan saat ini, tahun 2023, darurat sampah telah dideklarasikan oleh pemerintah. Dewan Jurnal Terhormat masuk ke dalam poin argumentasi kami, yaitu mengapa solusi kami akan lebih relevan digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah. Kami akan meninjau dari 2 sisi, yaitu yang pertama dari sisi penerapan. Perlu disadari bahwa salah satu penyebab mengapa 3R atau reduce, reuse, dan recycle ini tidak dapat secara efektif mengurangi angka sampah adalah dalam penerapannya. 3R terlalu banyak menuntut kerja dari masyarakat. Sebagai contoh, mengapa sampai saat ini permasalahan sampah plastik ataupun bukan sampah plastik masih menjadi problem tak terselesaikan walaupun prinsip 3R sudah diterapkan sejak tahun 2012. Selama ini, masyarakat tentu untuk mengubah kebiasaannya seperti menggunakan tas plastik atau mengurangi penggunaan sedotan. Namun, harus disadari bahwa plastik ini masih tergolong sangat murah dan praktis dalam penggunaannya sehingga permintaan akan tetap tinggi sehingga meminta masyarakat untuk mengurangi sampah plastik tidak akan merubah apapun. Sedangkan pada solusi kami merubah bahan baku dari peralatan plastik itu sendiri dan masyarakat tidak perlu mengubah kebiasaannya. Namun dengan sendirinya jumlah sampah plastik akan berkurang. Sudah jelas bahwa solusi yang kami tawarkan lebih relevan untuk diterapkan pada masyarakat. Interupsi. Silakan. Tadi 3R itu dikatakan menuntut masyarakat. Namun 3R itu tidak hanya menuntut masyarakat dari kita, namun 3R ini juga menuntut produsen untuk mulai mensadari tentang 3R ini. Contohnya saja Body Shop. Body Shop sudah mulai menerapkan 3R ini. Maka maksud Anda dengan masyarakat aja yang menerapkan 3R itu apa? Terima kasih. Dewan Jurnal Terhormat, saya tidak menyatakan bahwa hanya masyarakat saja yang menjadi penyebab dari
masalah krisis sampah ini. Namun masyarakat yang dituntut untuk mengerjakan banyak hal menjadi salah satu penyebab inti mengapa 3R tidak dapat berjalan dengan baik. Di sisi yang kedua, mereka tinjau dari sisi efisiensi, yaitu recycle menjadi salah satu cara yang disalurkan oleh Timpro untuk mengurangi mengolah sampah yang sudah menjadi sampah. Terdapat beberapa alasan mengapa recycle ini tidak efektif. Yang pertama, masyarakat lebih tertarik untuk mengonsumsi atau menggunakan barang baru dibanding barang hasil recycle. Dikarenakan harga barang hasil recycle bersaing dengan barang baru, tentu masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan barang baru. Kelemahan dalam tingkat penjualan nilai membuat recycle tidak dapat dijalani secara masif, sehingga recycle tidak cukup untuk mengatasi sampah yang menumpuk. Poin yang kedua, tidak semua kondisi sampah dapat didaur ulang. Perlu disadari bahwa beberapa materi yang sudah rusak atau terkontaminasi tidak dapat didaur ulang kembali. Hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil sampah yang akan terdaur ulang dan sampah akan tidak menumpuk, sehingga hal ini tidaklah efektif untuk mengurangi angka penumpukan sampah di Indonesia. Oleh karena itu solusi kami yaitu insinerator ramah lingkungan atau pembakaran sampah ramah lingkungan yang dapat memusnahkan sampah apapun dan tidak menimbulkan polusi, tentu akan lebih efektif dalam penumpukan sampah. Mekanisme kami dapat secara masif memusnahkan jumlah sampah dan Izin hasil interupsi, untuk mesin insinerasi sendiri bisa dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik dari panasnya. Yang berarti hal ini merupakan salah satu gerakan 3R dari Green Hospital. Kami tidak mengatakan bahwa kami akan menghasilkan listrik dari alat tersebut. Alat tersebut hanya akan menghancurkan sampah tersebut, lalu arangnya akan dapat dibuat menjadi batako. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme kami telah terbukti lebih efektif dalam mengatasi kondisi darurat sampah ini, karena kita bukan hanya membutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi sampah-sampah, tapi juga saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi gawat darurat sampah. Itu artinya penumpukan sampah sudah harus diselesaikan secara masif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk tim kontra. Atau boleh saya minta tepuk tangan lagi untuk tim pro dan kontra saat ini untuk di sesi yang kedua. Baik, di babak yang ketiga ini adalah closing statement dari kedua tim. Saya akan lempar langsung ke tim yang pro terlebih dahulu. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya Syifa dan Ginari, global warming ini adalah permasalahan dunia yang harus ditanggapi secepatnya juga. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah sampah-sampah yang menumpuk yang menyebabkan gas seperti tadi yang diucapkan tuh gas-gas yang berbahaya. Nah, cara untuk menanggulangi sampah ini adalah dengan 3R. 3R, reduce yaitu mengurangi, reuse yaitu menggunakan ulang, dan juga recycle. Namun sepertinya banyak sekali yang keliru dengan recycle ini. Recycle ini adalah menggunakan barang-barang lama menjadi barang-barang baru. Maka dari itu, insinerator yang tadi mengolah sampah plastik lalu menjadikan menjadi citanya barang-barang baru, berarti itu termasuk dari gerakan 3R itu. Berarti 3R itu mencakup banyak hal. Dan ketiga, dan yang kedua, silakan. Maaf Dewan Juri terhormat, tujuan dari kami membakar... Enggak ada, sorry maaf. Maaf, di babak yang ketiga ini tidak ada instruksi. Pertama kan mengeluarkan. Lalu di sesi kedua kalian boleh instruksi. Jadi yang sesi yang ketiga ini kalian closing statement. Oh, enggak ada. Jadi cuma closing yang terakhir aja. Boleh lanjut aja. Boleh. Baik, silakan boleh dilanjutkan. Lalu berikutnya tadi katakan 3 aspek. Pertama kesadaran, dan kesadaran ini tidak hanya harus dimiliki oleh masyarakat, namun semua industri produsen harus memiliki kesadaran ini. Berarti tidak hanya masyarakat yang harus melakukan 3R, tapi produsen ini harus, dan mulai dilihat dari produsen-produsen baik luar negeri maupun dalam negeri. Lalu berikutnya adalah fasilitas, di mana fasilitas sudah disediakan oleh pemerintah dengan subsidi dari dana APBN atau mungkin dari bank-bank sampah, dan itu tingkatnya sangat banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang ketiga adalah peraturan, di mana peraturan ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012. Dengan ketiga aspek itu tidak dimiliki, kita dapat meningkatkannya lagi. Kenapa? Dengan solusi-solusi berikut. Yang pertama, kita sebagai remaja harus menggunakan sosial media untuk menggiatkan gerakan 3R. Lalu yang kedua, sebagai pemerintah, mereka harus mengarahkan dana mereka kepada perkembangan teknologi 3R. Dan hal ini pastinya jika kedua solusi tadi itu dikerjakan, maka kita dapat jamin bahwa kita dapat memperhambat dari efek global warming ini. Bukan kita hanya bertiga saja, tapi kita semua di sini harus mulai menggunakan prinsip 3R. Sekian, terima kasih. Baik, 11 detik lagi. Tidak? Sudah cukup? Baik. Ya, saya akan lempar langsung dari closing statement, closing argumen kepada tim yang kontra dengan waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, perlu diingat bahwa apa yang disampaikan oleh Timpro mengatakan bahwa sampah yang dihasilkan
itu dari tahun ke tahun itu semakin sedikit. Tapi perlu dipertanyakan, apakah jika sampah yang dari tahun ke tahun dihasilkan semakin sedikit dengan yang semakin sampah yang dihasilkan semakin besar, dengan sampah yang diolah itu sedikit, apakah sampah yang nantinya akhirnya tidak akan menumpuk? Lalu Timpro berkata bahwa Depok yang sudah mereka survei dan Pandawara, mereka adalah bagian salah satu oknum yang ikut melaksanakan 3R ini. Tapi dipertanyakan Dewan Juri yang terhormat, Depok dan tim Pandawara ini adalah sebagian kecil saja yang ada di Indonesia, yang jika hanya mereka yang menjalankan 3R ini, tentu 3R ini tidak akan efektif. Dewan Juri yang terhormat, perlu diingat bahwa kondisi negara kita sekarang adalah bukan negara yang ingin mencegah sampah, tetapi negara yang sudah darurat sampah bahkan sejak 10 tahun yang lalu. Jika 3R ini mungkin akan berdampak efektif bila negara kita adalah statusnya pencegahan bukan darurat sampah. Karena negara kita sudah darurat sampah, Dewan Juri terhormat, maka kita butuh solusi yang lebih besar dan lebih efektif. Perlu diingat bahwa 3R ini sudah dilaksanakan dari 2012 hingga sekarang. Dewan Juri yang terhormat, kita sebagai pemuda sudah tahu cara tersebut tidak efektif, apakah kita akan masih ingin menjalankan ke depannya? Jika dibilang bahwa masyarakat harus lebih peduli terhadap 3R ini, kemana bukti 3R ini selama 10 tahun terakhir tersebut? Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, solusi yang diberikan Timpro itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada. Karena 3R kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir, 3R ini sudah dilakukan di mana-mana. Pemerintah juga sudah menggembor-gemborkan masyarakat. Tetapi bisa dilihat bahwa masyarakat sampah yang ada itu semakin besar. Bahkan sekarang Indonesia telah darurat kondisinya. Dewan Juri yang terhormat, kenapa mekanisme kami dari tim kontra lebih baik adalah karena kami ingin mengganti 3R ini menjadi sampah yang lebih cepat terurai, mengganti bahannya, sehingga jika misalnya sampah yang banyak itu dapat diolah dalam waktu yang singkat dan cepat. Satu poin kenapa Timpro tidak bisa, kenapa Timpro sudah kalah adalah karena Timpro tidak membuktikan kenapa 3R ini baik. Terima kasih. Baik, waktu yang sudah habis. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan tim yang kontra dan juga pro. Saat ini sama-sama berargumen mengenai pengolahan sampah dan pada prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, saya akan minta komentar dari Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Alil selaku moderator. Ya, saya mengomentari perihal pelaksanaan daripada debat ya, dari kubu Lepski dan Penabur gitu ya. Nah, penting diingat bagi rekan-rekan sekalian juga, semuanya mungkin nanti juga yang mau maju, pentingnya mengkaitkan antara data dan juga argumentasi. Jadi opini yang dibangun itu harus bisa mengkaitkan antara data-data yang digunakan dengan pendapat, sehingga menghasilkan argumentasi yang logik dan juga berbasis data. Berikutnya begini, dalam berdebat yang dinilai itu bukan hanya soal substansi dari isi perdebatan rekan-rekan sekalian, tapi juga bagaimana rekan-rekan bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya ya, antara tim pro dan tim kontra, juga dengan audiens di luar daripada teman-teman sekalian gitu. Jadi harap diperhatikan mengenai artikulasi, penggunaan gaya bahasa juga. Tidak perlu terburu-buru, karena kalau terburu-buru nanti pesannya tidak sampai kepada audiens. Mungkin dari saya itu saja. Keduanya sudah sangat baik dan hebat. Terima kasih. Oh ya, saya ingin mengingatkan juga kepada Pak Moderator dan rekan-rekan yang lain, untuk sesi closing itu tidak ada instruksi. Tadi ada sebuah miskomunikasi, mohon dimaklumi dan kami minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Yusuf. Dan juga berikan tepuk tangan yang terakhir untuk tim pro dari SMA Lab School Kebayoran Jakarta dan juga untuk SMAK Penabur Kota Tangerang. Baik, boleh yang meriah sekali lagi tepuk tangannya. Oke, baik. Oke, karena sudah selesai babak demi babak, silakan boleh turun dari panggung dan boleh berjabat tangan sebelumnya, boleh. Baik. Ya.